Seri kelima buku Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 19. Tahan. Maya membentak, menahan kemarahannya. Dia marah sekali akan sikap angkuh pemuda ini, akan tetapi betapapun juga, Ji Kun adalah murid bibinya, jadi masih dekat hubungannya dengan dirinya. Di samping itu, dia tadi melihat bahwa murid bibinya ini lihai. Kalau dia bisa menariknya menjadi pembantu alangkah baiknya, amat menguntungkan bagi terlaksananya cita-citanya. Ji Kun yang sudah membalikan tubuh itu berhenti dan menoleh. "Engkau mau apa?" tanyanya, sikapnya congkak sekali. "Chan Ji Kun, tak baik membatalkan niat hati setengah jalan. Engkau menganggap aku tidak patut menjadi panglima pasukan maut. Baiklah, mari kita berpibu, aku pun ingin sekali melihat sampai di mana engkau mewarisi ilmu kepandaian bibi yang amat hebat. Dan mari kita berjanji, Ji Kun. Kalau aku kalah dalam adu pibu ini, aku akan meninggalkan kedudukanku sebagai panglima dan akan memperdalam kepandaian sampai aku patut menjadi panglima pasukan ini. Sebaliknya, kalau engkau yang kalah, engkau harus mengakui aku sebagai panglimamu dan engkau menjadi seorang di antara pembantu-pembantuku. Bagaimana? Li Qiangkun. Mana bisa diadakan peraturan ini? Li Qiangkun tidak mungkin akan meninggalkan pasukan maut." Kua Huqiang membantah kaget, juga para perwira yang lain menjadi gelisah, bahkan Kim Seng segera berkata, "Mengapa Li Qiangkun melayani pengacau ini?" Melihat para perwira mengkhawatirkan kekalahan Maya, Ji Kun yang memang berwatak angkuh dan percaya bahwa dia tentu akan menang dengan mudah, sudah berkata sambil tertawa. "Sudah adil. Pertaruhan itu adil sekali. Maya, jangankan hanya engkau sendirian, biar dibantu 11 orang perwiramu ini aku tentu akan menang." "Sombong," bentak Kim Seng dan bersama 10 orang rekannya ia sudah melangkah maju. "Menggelindinglah kalian." Tiba-tiba Chan Ji Kun membentak, tubuhnya berputaran seperti gasing, kedua tangannya mendorong dengan tenaga sinkangnya yang ampuh. Kim Seng kena disambar pukulan sinkang, terhuyung-huyung ke belakang sedangkan 10 orang perwira lainnya terguling roboh. Kesombongan Ji Kun menjadi-jadi dan ia tertawa bergelak. "Ji Kun, ternyata engkau hanya mewarisi kepandaian bibi, tidak mewarisi wataknya yang gagah," bentak Maya. "Majulah." Ji Kun berseru nyaring, kini kedua lengannya dilonjorkan mengirim pukulan sinkang ke arah Maya. Maya mengerahkan sinkangnya, tangan kiri masih bertolak pinggang dan dia hanya menyambut dorongan kedua tangan Ji Kun dengan tangan kanannya. Des, dua tenaga sinkang raksasa bertemu di udara dan akibatnya tubuh Ji Kun terdorong ke belakang sampai 2 langkah. Dia terkejut sekali, cepat menahan napas mengerahkan sinkang melawan hawa dingin yang menyesak dada sambil memandang dengan mata terbelalak. Maya masih berdiri bertolak pinggang dan tersenyum mengejek. Para perwira yang maklum bahwa yang bertanding adalah ahli-ahli tingkat tinggi, mengundurkan diri mepet pada kemah dan menonton dengan mata dibuka lebar-lebar, tentu saja dengan hasrat hati ingin melihat panglima mereka menang. Chan Ji Kun merasa penasaran sekali. Sinkangnya amat kuat dan semenjak ia berpisah dari sumoinya, turun gunung dan malang melintang di dunia Kang Ou menggegerkan dunia penjahat karena kelihayan dan kekerasannya yang tidak mengenal ampun, tidak pernah ada lawan yang mampu menandingi kekuatan sinkangnya, apalagi ilmu pedangnya. Akan tetapi dorongan kedua tangannya hanya dilawan dengan sebelah tangan saja oleh putri hitam ini dan dia kalah tenaga. Dengan marah dan penasaran dia lalu menerjang maju, kedua tangannya bergerak cepat dan kuat. Tulang-tulang lengannya mengeluarkan bunyi berkerotakan ketika sinkangnya bekerja. Wut-wut. Plak-plak. Untuk kedua kalinya tubuh Ji Kun terlempar ke belakang, kini malah sampai 5 langkah dan hampir saja ia jatuh. Kedua lengannya yang bergerak cepat melakukan pukulan-pukulan dahsyat tadi kena ditangkis oleh sepasang lengan yang lunak halus itu namun yang mengandung tenaga mujizat yang membuatnya tergetar, kedinginan dan terhuyung ke belakang hampir jatuh. Rasa penasaran dan malu membuat Ji Kun marah sekali. Keangkuhannya tersinggung, dan dia mengeluarkan suara pekik melengking, kemudian tubuhnya bergerak aneh dan cepat, menerjang maju dan menyerang Maya yang masih berdiri tersenyum-senyum. Biarpun mulutnya tersenyum, akan tetapi Maya bersikap tenang dan hati-hati sekali menyaksikan gerak serangan yang dahsyat itu. Jurus serangan yang dilakukan Ji Kun benar-benar berbahaya sekali. 10 buah jari tangan pemuda itu bergerak-gerak melakukan totokan dan cengkeraman.
Itulah jurus yang disebut Tohiat Chohkut, meracuni darah melepaskan tulang, dari ilmu silat yang paling luar biasa dari Mutiara Hitam, yaitu Capsya Kun, 13 jurus sakti. Menghadapi serangan ini, Maya maklum bahwa dia tidak boleh lengah. Dia lalu mempergunakan ginkangnya, tubuhnya berkelebat cepat sekali, mengelak ke sana-sini kemudian kedua lengannya diputar di depan badan sehingga tampak gulungan sinar biru dari warna lengan bajunya, membentuk payung yang menolak dan menangkis semua serangan lawan. Ji-kun makin marah dan tiba-tiba ia merubah gerakannya. Sekali ini memutar tubuhnya seperti tadi ketika ia merobohkan 11 orang perwira sekaligus, tubuhnya berputar seperti gasing mengejar lawan dan dari putaran itu kadang-kadang kedua tangannya mengirim pukulan-pukulan berbahaya yang tak tersangka-sangka. Inilah jurus Soan Hong Chitian, angin berpusing mengeluarkan kilat, juga sebuah di antara 13 jurus sakti. Maya terkejut sekali. Akan tetapi dia adalah murid Bukek Xiansu yang sudah digembleng secara tekun dan hebat oleh Kam Han Ki, maka menghadapi jurus aneh ini dia tidak menjadi bingung. Dia berdiri tegak, tidak menghiraukan bayangan tubuh lawan yang berpusing itu, hanya pada waktu tampak berkelebatnya lengan tangan dari putaran itu menyambar, dia memapaki dengan telapak tangannya, menggunakan dorongan dengan tenaga saktinya. Ketika Ji-kun terpaksa mengakhiri jurus ini karena tidak mempan terhadap lawannya yang lihai, tiba-tiba tubuh Maya berkelebat lenyap dari depannya. Sebagai murid seorang sakti, Ji-kun maklum bahwa lawannya menggunakan ginkang yang amat hebat, yang lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri, maka cepat ia membalikkan tubuh. Dan memang benar, tahu-tahu Maya telah berada di belakangnya. Cepat Ji-kun melakukan gerakan menangkis. Akan tetapi Maya mengeluarkan bentakan menggeledek yang menggetarkan seluruh ruangan itu, bahkan 11 orang perwiranya seketika merasa kakinya lumpuh dan jatuh berlutut, sedangkan Ji-kun yang menangkis tadi terdorong ke belakang dan hampir saja ia roboh terbanting kalau tidak cepat-cepat meloncat ke atas dan berjungkir balik. Dia tidak jatuh, akan tetapi wajahnya sebentar pucat sebentar merah dan tiba-tiba tampak sinar kilat menyilaukan mata ketika murid Mutiara Hitam ini sudah mencabut pedangnya. Melihat ini, Maya terkejut sekali dan menegur, Ji-kun, perlukah Pibu dilanjutkan dengan senjata? Belum terbukakah matamu bahwa tingkat kepandaianku sekarang ini takkan terlawan olehmu dan mungkin hanya mendiang bibi Mutiara Hitam saja yang akan dapat menandingiku? Kalau kau belum mengalahkan pedangku, aku tetap belum mengaku kalah, Maya, jawab Chan Ji-kun dengan keras kepala. Maya menghela napas. Untuk mendapatkan seorang sehebat ini memang tidak mudah. Dia maklum bahwa biarpun kepandaian Ji-kun amat tinggi, namun ilmu silatnya masih berada di atas tingkat Ji-kun, demikian pula ginkang dan sinkangnya. Hanya melihat pedang itu, dia merasa ngeri. Pedangmu dahsyat dan mengandung hawa kejam, Ji-kun. Akan tetapi jangan kira bahwa aku takut menghadapi pedangmu. Marilah. Maya menggerakkan tangan kanannya dan dia sudah mencabut pedang panjangnya, pedang panglima yang ia terima sebagai pemberian Butai Chiangkun sendiri. Sebuah pedang yang amat baik, terbuat daripada baja biru, akan tetapi bukanlah pedang pusaka seperti yang berada di tangan Ji-kun. Awaslah terhadap seranganku ini, Maya. Ji-kun berseru dan tubuhnya menerjang maju, didahului oleh sinar putih yang menyilaukan mata dari pedangnya. Maya tidak menjawab, melainkan mengelak jauh ke kiri sambil mengelebatkan pedangnya menusuk mata kaki lawan. Serangan seperti ini hanya dilakukan oleh seorang ahli pedang yang sudah tinggi tingkatnya sehingga Ji-kun cepat-cepat meloncat dan pedangnya sudah meluncur ke dada Maya. Ji-kun mengerti bahwa entah siapa yang menjadi guru Maya, mungkin sekali Menteri Kam Leong yang ia dengar memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi dari Mutiara Hitam, maka dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan ilmu pedang Lan Mo Kiam Sut, ilmu pedang iblis jantan, yang merupakan perpaduan dari Siang Ho Kiam dari Mutiara Hitam dan Pek Kong Tu Hoat dari Tang Hao Lam. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa biarpun dalam hal pengalaman masih kalah jauh oleh Menteri Kam Leong, namun dalam hal ilmu silat, tingkat Maya malah lebih tinggi daripada tingkat Menteri Putra Suling Emas itu karena darah ini adalah penghuni Istana Pulau Es, murid tidak langsung dari Bukek Xiansu. Menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Ji-kun demikian dahsyatnya, diam-diam Maya kagum sekali dan memuji kepandaian bibinya, maka ia bersikap tenang. Terutama sekali pedang pusaka di tangan Ji-kun membuat ia ngeri. Pedang itu mengeluarkan hawa maut yang menggetar dan dingin sekali. Kalau saja sinkangnya tidak sudah amat kuat, agaknya dia akan terpengaruh oleh getaran itu yang akan mengacaukan permainan pedangnya.
Dia pun tak berani mengadukan pedangnya dengan pedang lawan, dan ketika Ji-kun mendesaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa sekali Maya mengelebatkan pedang menangkis, tak tercegah lagi kedua pedang bertemu. Tak. Maya terkejut bukan main karena pedangnya itu melekat pada pedang Ji-kun yang seolah-olah mempunyai daya tarik atau daya sedot yang mujizat. Dan kesempatan ini dipergunakan Ji-kun untuk menggerakkan pedang ke bawah, membacok kepala Maya. Maya mengelak cepat. Breet! Robek dan putuslah ujung pundak baju panglima wanita itu. Dia melompat mundur, Ji-kun tersenyum girang dan mendesak terus. Kini Maya mengerti bahwa pedang pusaka itu selain mempunyai wibawa ampuh, juga mempunyai daya menyedot. Pengetahuan ini membuat dia memutar otak mencari akal. Ketika untuk kesekian kalinya sinar pedang yang ampuh itu terus mendesaknya dan mengirim tusukan, kembali ia menangkis. Kalau dibacok, dia tidak berani menangkis karena pertemuan langsung itu mungkin sekali akan merusakkan pedangnya. Akan tetapi kalau hanya tusukan, dia berani menangkis dari samping. Dia sengaja menangkis dari atas sehingga ketika pedangnya tersedot dan menempel, pedangnya berada di atas pedang lawan dan sebelum Ji-kun melanjutkan pedangnya untuk mengirim serangan mendadak. Maya telah mendorongkan tangan kirinya dengan pengerahan tenaga sinkang yang membentuk hawa pukulan dingin. Inilah pukulan inti es yang hebatnya bukan kepalang, yang oleh Hanki disebut pukulan Swat Im Shinjiu. Tubuh Ji-kun seperti terkena aliran halilintar, menggigil dan pedangnya terlepas dari tangannya. Dia berusaha mempertahankan diri namun ia hanya dapat mencegah tubuhnya terguling, dan hanya jatuh duduk dengan muka pucat. Cepat ia bersila dan memejamkan matanya, mengerahkan hawa murni untuk melindungi isi dadanya yang terserang hawa dingin luar biasa. Semua perwira bengong terlongong dan tidak ada yang bergerak, semua terpesona oleh pertandingan yang sedemikian hebatnya, yang belum pernah mereka saksikan selama hidup mereka. Maya menyimpan pedangnya, membungkuk dan mengambil pedang Ji-kun. Dia mengamati pedang itu dan tangannya menggigil. Bukan main, serunya sambil menggeleng kepala. Memegang pedang itu, ia merasa seolah-olah pedang itu bernyawa dan mengeluarkan hawa maut yang amat kejam. Chan Ji-kun membuka matanya dan melotot memandang Maya. Jelas terbayang pada pandang matanya bahwa ia khawatir sekali kalau pedangnya dirampas Maya. Melihat ini Maya lalu melangkah maju dan menyerahkan pedang itu kepada Ji-kun sambil berkata, Ji-kun, seorang murid mutiara hitam yang gagah perkasa tidak patut memiliki pedang seganas ini. Bayangan khawatir lenyap dari wajah Ji-kun, terganti rasa lega ketika ia menerima pedangnya. Ia bangkit berdiri, menyimpan pedangnya dan berkata, pedang ini adalah pedang Lamokiam pemberian Subo. Ah! Sungguh heran mengapa bibi menyimpan pedang seperti itu, kata Maya perlahan, kemudian sambil menatap tajam wajah murid bibinya itu ia bertanya, bagaimana sekarang, Ji-kun? Apakah engkau akan memenuhi janji dan membayar taruhanmu? Ji-kun membusungkan dadanya dan menjawab. Li Qiang-kun, mungkin sekali aku bukan seorang murid yang baik dari Suhu dan Subo, akan tetapi aku tetap adalah seorang gagah yang tidak akan mengingkari janji. Biarlah mulai saat ini aku menjadi pembantumu. 11 orang perwira bersorak dan menghampiri Ji-kun, berebut menjabat tangan pemuda itu saking girang hatinya. Ji-kun tersenyum masam, akan tetapi diam-diam kagum sekali kepada Maya dan harus ia akui bahwa kepandaiannya tidak dapat menandingi darah itu. Ji-kun, mulai sekarang engkau menjadi seorang perwira berpangkat Huciang dan membantu Kua Huciang. Dari mulai sekarang aku memanggilmu Chan Huciang. Aku teringat akan sumoimu, Ok Yanhua. Di manakah dia sekarang? Diingatkan kepada Ok Yanhua, sumoinya yang juga menjadi kekasihnya, akan tetapi juga musuhnya, betapa aneh, itu, wajah yang tampan itu menjadi muram. Aku tidak tahu. Kami saling berpisah setelah Suhu meninggal dunia dan turun gunung. Mungkin karena gemblengan pengalaman-pengalaman pahit, semudah itu Maya sudah dapat menjenguk isi hati orang dengan melihat wajahnya. Ia tahu bahwa tentu ada apa-apa antara kedua murid bibinya itu dan bahwa bicara mengenai diri Yanhua tidak menyenangkan hati pembantu barunya ini, maka dia tidak bertanya lebih banyak. Pada keesokan harinya, terdengarlah berita mengejutkan yang disampaikan oleh utusan yang menyeberang perbatasan bahwa bala tentara Manchu yang berada di tapal batas, yang tadinya hendak menyatukan diri dengan pasukan-pasukan Butai Qiang-kun di pantai untuk bersama-sama menyerbu ke selatan, telah lebih dulu dihancurkan oleh bala tentara kerajaan Qin, yaitu tentara Yuchen. Bala tentara Manchu terpaksa mundur dan melarikan diri ke barat,
terancam bahaya terjepit oleh pasukan-pasukan Yu Chen dan pasukan Sung yang bergerak dari selatan. Mendengar ini, Maya mengumpulkan 12 orang pembantunya. Karena sudah jelas bahwa barisan Manchu yang menjadi sekutu kita itu terancam oleh pihak Yu Chen dan Sung, terpaksa aku akan melanjutkan gerakan pasukan mengejar dan membantu mereka. Akan tetapi, kita harus mengirim laporan kepada Butai Chiangkun yang masih menanti di pantai. Chan Hu Chiang, aku menugaskan engkau membawa 50 orang pasukan untuk menyampaikan laporan kepada Butai Chiangkun. Baik, jawab Chan Jikun yang segera mengumpulkan pasukan 50 orang, membawa surat laporan Maya dan berangkat pada hari itu juga ke timur. Maya lalu mengatur rencana pengejaran ke barat. Sayang kita tidak tahu pasti kemana mundurnya barisan Manchu dan di antara kita tidak ada yang mengenal baik daerah ini. Li Chiangkun, harap jangan khawatir. Aku mengenal daerah ini dengan baik dan kiranya tidak akan keliru kalau saya katakan bahwa barisan Manchu tentu mundur ke selatan. Maya tercengang. Banyak hal yang aneh dan tidak tersangka-sangka dimiliki oleh bekas penggembala domba ini. Mengapa kau berpendapat demikian, Chia Hu Chiang? Bukankah di selatan banyak terdapat barisan Sung? Jalan mundur satu-satunya yang paling lemah dijaga musuh hanyalah ke selatan. Ke timur berhadapan dengan barisan Yu Chen yang kuat, demikian pula ke utara. Sedangkan di sebelah barat terdapat pasukan-pasukan Mongol dan Sung. Di selatan hanya terjaga oleh pasukan Sung, akan tetapi mengingat keadaan Sung yang makin lemah daripada menghadapi barisan Yu Chen atau Mongol lebih ringan menghadapi pasukan Sung. Maka kiranya tidak akan meleset jika kita perhitungkan bahwa barisan Manchu itu tentu mengundurkan diri ke selatan. Maya mengangguk-angguk, diam-diam ia kagum karena tidak mengira bahwa si penggembala domba ini memiliki pemandangan yang luas dan cerdik. Baiklah, kalau begitu kita mengejar ke selatan. Berangkatlah pasukan itu pada keesokan harinya, menuju ke selatan dan ketika para penyelidik memberi pelaporan bahwa memang benar ada tanda-tanda bahwa pasukan-pasukan Manchu mengundurkan diri ke selatan, Maya makin kagum terhadap pembantunya, Chia Kim Seng. Keadaan di sepanjang jalan amat sunyi, karena sebagian besar penduduk mengungsi dari daerah yang dilanda perang itu. Kita kembali mengikuti perjalanan dan pengalaman Hu Xiaobue yang sudah lama kita tinggalkan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Dara perkasa itu mempelajari ilmu gerak tangan kilat dan gerak kaki kilat dari kakek yang kedua kakinya buntung dan lengan kirinya juga buntung. Kedua ilmu silat yang amat aneh itu adalah ilmu rahasia dari kaum kaki buntung dan kaum lengan buntung. Ilmu silat ini memang luar biasa dan kini Xiao Bue telah mempelajari teorinya dari kakek itu, bahkan sekalian diajari cara pemecahannya sehingga tentu saja Xiao Bue menjadi lihai bukan main. Kaki tangannya masih utuh dan ilmu-ilmu itu dimainkan oleh orang-orang cacat saja sudah begitu hebat, apalagi dimainkan oleh Xiao Bue yang selain masih utuh kaki tangannya, juga telah memiliki dasar ilmu silat yang tingkatnya jauh lebih tinggi pula. Di samping ini masih mendapat ajaran rahasia pemecahan kedua ilmu itu. Bagus. Liap telah menguasai kedua ilmu itu dengan sempurna. Andai kata aku sendiri yang melatih dengan kaki tangan utuh, belum tentu dapat sesempurna ini. Luga, demikian nama kakek itu, tertawa puas. Akan tetapi Xiao Bue sama sekali tidak merasa puas. Sudah seringkali ia minta agar kakek itu beristirahat, akan tetapi kakek itu berkeras, siang malam mengajarnya padahal keadaan kesehatan kakek itu buruk sekali. Kini, biarpun kakek itu tertawa, wajahnya amat pucat dan napasnya memburu. Lulo Qianwei, engkau terlalu memaksa diri. Sebaiknya sekarang beristirahat. Baiklah. Baiklah Hu Lihiap. Besok adalah hari tibu antara mereka, seperti biasa mengambil tempat di kuil tua dekat rawa, kuil bekas tempat tinggal nenek moyang kami kedua pihak di mana terdapat pula kuburan mereka berdua itu. Engkau wakililah aku Lihiap, mendamaikan mereka dengan mengalahkan mereka. Kalau berhasil, barulah aku dapat mati dengan mata terpejam. Baik, Lo Qianpue, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar, jawab Xiao Bue dan hatinya lega menyaksikan kakek itu dapat tidur pulas di dalam pondok. Kakek ini sebenarnya memiliki ilmu kepandaian tinggi, biarpun tidak berkaki dan hanya berlengan satu, namun tubuhnya dapat bergerak meloncat-loncat dengan tekanan tangannya ke atas tanah. Akan tetapi sayang, karena keadaan tubuhnya seperti itu dan mengandung penyakit berat pula, tentu saja kakek ini bukan lawan kaum kaki buntung dan lengan buntung yang saling bermusuhan itu.
Pada keesokan harinya, di depan kuil tua yang dimaksudkan, telah berkumpul seluruh anggota kaum kaki buntung berjumlah 36 orang dan kaum lengan buntung sebanyak 30 orang. Mereka dipimpin oleh ketua masing-masing, yaitu Leong Kibok si kaki buntung dan Tebian Lei si lengan buntung. Seperti biasa setiap tahun masing-masing pihak mengajukan 5 orang jago untuk diadu sampai mati. Pihak yang lebih banyak jumlahnya menang dianggap pemenang dan pibu akan dilanjutkan tahun depan. Akan tetapi ada kalanya pertempuran terjadi dengan hebat sehingga semua anggota saling serang merupakan perang kecil yang akan merobohkan banyak korban di kedua pihak. Kedua pihak telah mengajukan 5 orang jago, termasuk ketua masing-masing. Akan tetapi, sebelum pertandingan dimulai, berkelebatlah bayangan orang dan Xiao Bue telah meloncat ke tengah-tengah antara mereka. Darah ini datang bersama Luga akan tetapi kakek itu hanya menonton dari tempat tersembunyi di balik sebuah batu besar. Dia tidak mau memperlihatkan diri, khawatir kalau kemunculannya akan mengganggu tugas Xiao Bue yang bagi kakek ini amatlah penting, merupakan tugas hidupnya. Melihat munculnya Xiao Bue, yang amat dikenal oleh kedua pihak karena dengan keduanya darah ini pernah bentrok, kedua kaum cacat itu menjadi terkejut dan marah. Bocah pengecut! Bentak Leong Kibok yang merasa tertipu karena tadinya ia merasa menyesal telah membunuh gadis ini dan yang ternyata kemudian sama sekali tidak mati malah membikin kacau anak buahnya. Tadi ketika dalam pertemuan ini orang Shiliong itu tidak melihat Chia Chen Tok yang ternyata selama bertahun-tahun itu pun tidak mati, hatinya sudah menjadi lega. Siapa tahu sekarang darah yang ilmunya tinggi itu berada di situ. Mau apa engkau, bentak Tebian Li dan kedua orang ketua kaum buntung itu agak lega hatinya karena teguran-teguran mereka ini jelas membuktikan bahwa darah lihai itu tidak berpihak kepada siapapun. Xiao Bue memandang kedua orang ketua itu berganti-ganti, kemudian berkata dengan senyum mengejek dan suara bernada dingin. Kalian ini orang-orang tua, sudah bercacat tubuhnya akan tetapi masih selalu dikuasai nafsu mendendam yang membikin kalian seperti hidup di neraka dan selalu haus darah dan kejam. Lupakah kalian bahwa sebenarnya kalian ini adalah keturunan saudara-saudara seperguruan dan kepandaian kalian berasal dari satu sumber? Mengapa permusuhan yang gila ini masih juga dilanjutkan? Bocah setan. Mau apa engkau mencampuri urusan kedua kaum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu, bentak Leong Kibok. Pergilah. Kami tidak mempunyai urusan denganmu, bentak pula Tebian Lei. Xiao Bue tertawa. Nah, sikap kalian ini saja sudah menunjukkan bahwa kalian tidak semestinya saling bermusuh. Begitu ada orang luar mencampuri, kalian bersikap seperti hendak bersatu. Alangkah akan baik dan kuatnya kalau kalian dapat bersatu, yang satu memenuhi kekurangan yang lain. Bukankah dengan hidup berdampingan secara damai kalian dapat saling tolong-menolong? Banyak cerewet? Tebian Le berteriak. Urusan kami adalah urusan dendam turun-menurun, siapa juga tidak boleh mencegahnya atau coba mendamaikannya. Kalau salah satu kaum di antara kami musnah, barulah akan terhenti. Wah. Memang aku tahu bahwa ketua kaum lengan buntung lebih galak dan lebih fanatik. Banyak orang baik-baik menjadi korban karena permusuhan gila ini, bahkan baru masuk menjadi murid saja sudah terjadi kekejian, membuntungi lengan dan kaki. Sungguh kasihan mereka. Sudah dibuntungi lengan atau kakinya, yang didapat hanya ilmu kanak-kanak yang hanya bisa dipakai saling hantam antara saudara sendiri. Engkau terlalu menghina kami, teriak Leong Kibok. Perempuan keparat? Tebian Le membentak. Xiao Bue mengangkat kedua tangan ke atas. Disuruh damai secara baik-baik, tidak sudi, memang seharusnya dilakukan dengan kekerasan. Sekarang baik kita buktikan betapa kalian ini sia-sia saja mengorbankan kaki tangan untuk mempelajari ilmu kanak-kanak. Mari kita bertaruh. Aku seorang diri dengan tangan kosong melawan kalian dua orang ketua gila. Kalau aku kalah dan mati, sudahlah, kalian boleh melanjutkan permusuhan gila ini sampai dunia kiamat. Akan tetapi kalau kalian dengan ilmu kanak-kanak kalian kalah olehku, kalian harus menghentikan permusuhan ini dan merubah menjadi persaudaraan. Coba, pergunakan kedua ilmu kalian untuk bersatu mengalahkan aku kalau bisa. Dua orang ketua itu tertegun. Mereka sudah maklum akan kelihayan darah ini, akan tetapi melawan mereka berdua berarti mencari mati, karena kedua ilmu mereka itu isi-mengisi sehingga memperlengkap kekurangan mereka. Nona, jangan main-main, teriak Leong Kibok. Engkau mencari mampus, teriak pula Tebian Lei. Gertak sambal.
Ataukah gertakan untuk menutupi bahwa kalian jerih mengeroyok aku? Keparat? Siapa takut? Teriakan ini keluar berbareng dari mulut kedua orang ketua. Kalau begitu, kalian menerima taruhanku? Tanya Xiao Bue dengan girang. Kedua orang ketua ini sejenak saling pandang. Penghinaan darah itu membuat keduanya menjadi marah sekali, kemarahan yang amat besar sehingga pada saat itu mengatasi rasa saling benci mereka. Aku terima, kata Liong Qibok. Marilah, kata Te Bianlei. Bagus. Nah, seranglah. Xiao Bue menantang sambil berdiri di tengah-tengah menghadapi mereka di kanan-kiri. Liong Qibok sudah menggerakkan kedua tangannya, yang kiri mencengkeram disusul totokan tongkat. Gerakannya cepat bukan main karena dia sudah menggunakan ilmu gerak tangan kilat. Sedangkan Te Bianlei juga sudah menerjang maju dengan pukulan tangan kanan disusul tendangan yang dahsyat. Namun, karena Xiao Bue sudah paham betul akan gerakan mereka dan perkembangannya, tahu pula cara pemecahannya, dengan mudah ia mengelak sambil tertawa mengejek. Makin diserang, makin cepat ia mengelak dan makin keras suara ketawanya sehingga kedua orang ketua itu menjadi makin marah. Gerakan mereka begitu cepatnya sehingga datangnya serangan tangan Liong Qibok seperti hujan dan kedua tangannya seperti berubah menjadi 8 buah saking cepatnya. Demikian pula, Te Bianlei seolah-olah mempunyai 8 buah kaki yang menghujankan tendangan dengan gerak, kaki yang indah dan rapi. Duh! Kedua orang ketua itu terhuyung-huyung karena secara aneh sekali tahu-tahu pangkal paha kaki tunggal Liong Qibok sudah kena ditendang Xiao Bue, sedangkan pangkal lengan satu Te Bianlei sudah kena ditepuk. Nah, bukankah ilmu kalian seperti ilmu kanak-kanak? Xiao Bue mengejek dan cepat mengelak karena kedua orang itu sudah menerjang lagi dengan dahsyat dan penuh kemarahan. Kini Xiao Bue bersilat menurut petunjuk kakek Luga, mainkan 2 macam ilmu silat yang merupakan pemecahan rahasia kedua ilmu mereka. Mulailah keduanya terheran-heran dan terdesak hebat. Mereka segera mengenal ilmu mereka sendiri, dan kini bahkan serangan mereka seperti tetesan air yang menimpa lautan, amblas tanpa bekas. Sebaliknya setiap serangan Xiao Bue seolah-olah melumpuhkan semua perkembangan gerakan mereka. Setelah bertanding selama 100 jurus, akhirnya dengan gerakan indah sekali Xiao Bue berhasil menotok Tian Hu Hiat mereka secara berbareng dengan kedua tangannya dan seketika kedua orang ketua itu mengeluh dan jatuh terduduk dalam keadaan lumpuh. Xiao Bue bertolak pinggang. Bagaimana, apakah kalian masih memiliki kegagahan untuk memenuhi janji? Liong Qibok dan Te Bianlei tetap membisu, hanya menundukkan muka dengan alis berkerut. Xiao Bue cepat menotok dan membebaskan mereka yang segera melompat bangun. Anak buah kedua kaum cacat itu menjadi marah dan mereka sudah bergerak hendak mengeroyok Xiao Bue. Akan tetapi ketua mereka membentak mereka supaya mundur. Aku mengaku kalah. Nona lihai sekali, akan tetapi. Bagaimana Nona dapat mempelajari ilmu gerak tangan kilat kami, kata Liong Qibok. Hal itu tidak perlu dibicarakan. Yang penting sekarang, kalian sudah kalah dan harus memenuhi janji untuk menghentikan permusuhan. Tiba-tiba Te Bianlei berseru. Mari kita pulang. Biarlah sekali ini kami kaum lengan satu mengaku kalah. Sampai lain tahun. Dan ia sudah berlari pergi diikuti 29 orang anak buahnya, pergi dengan wajah muram dan penasaran. Kami memenuhi janji dan menghentikan pertempuran untuk kali ini, kata pula Liong Qibok, yang juga berloncatan pergi diikuti semua anak buahnya. Xiao Bue tercengang dan diam-diam mengeluh. Celaka, usahanya itu sama sekali tidak berhasil. Hanya berhasil menghentikan Pibu hari itu saja, tetapi sama sekali tidak berhasil menghentikan permusuhan di antara kedua kaum, tidak berhasil menghapus dendam di antara mereka. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan keras dari arah tempat kakek Luga bersembunyi. Ia meloncat ke tempat itu dan melihat Luga roboh dengan mata mendelik. Lulo Qianpue. Xiao Bue cepat memeriksa keadaan kakek itu dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu terserang jantungnya dan dalam keadaan pingsan. Dia lalu memondong tubuh yang hanya berlengan satu itu, membawanya lari kembali ke pondok Luga. Kakek itu setelah sadar lalu mengeluh panjang dan menggeleng kepalanya. Keras kepala. Keras kepala mereka itu. Li Hiap. Aku akan menghajar mereka, Lo Qianpue. Akan kupaksa mereka.
Xiao Bue berkata gemas, maklum bahwa kakek ini merasa berduka sekali ketika tadi menyaksikan betapa kedua kaum itu masih saja tidak mau menghentikan permusuhan mereka, berarti bahwa tugasnya telah gagal. Akan tetapi, dengan napas terengah-engah kakek itu berkata, percuma, Li Hiap. Ah, kiranya hanya Tuhan saja yang akan dapat menggerakkan hati mereka dan membuka mata mereka bahwa semua permusuhan dan dendam itu amatlah tidak baik. Tenanglah, Lo Cianpue. Yang paling penting Lo Cianpue memelihara kesehatanmu dulu, nanti perlahan-lahan kita mencari akal. Percayalah, aku akan membantumu. Kau baik sekali, Li Hiap. Akan tetapi mereka, Dan kakek itu lalu menangis terisak-isak. Xiao Bue menjadi terharu sekali dan dia tidak tega meninggalkan kakek itu yang telah menurunkan ilmu silat yang luar biasa kepadanya. Dengan sabar dia menghibur dan merawat kakek yang menderita sakit itu. 3 hari kemudian, selagi Xiao Bue menggodok obat untuk kakek luga, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar pondok. Xiao Bue segera meloncat keluar dan tampaklah semua anggota kedua kaum bercacat itu berkumpul di luar pondok dan saling memaki. Sudah jelas betapa rendah dan curangnya si lengan buntung, teriak seorang nenek berkaki buntung sambil menudingkan tongkatnya ke arah kelompok lengan buntung yang memandang marah. Siapa lagi kalau bukan kalian yang menculik ketua kami dengan bantuan gadis setan itu? Orang Shilu adalah seorang di antara kaummu, tentu membantu kalian. Tutup mulutmu yang kotor, bentak seorang kakek lengan buntung juga menudingkan telunjuk lengan tunggalnya kepada rombongan kaki buntung. Gadis itu pernah berada di tempat kalian, tentu dia telah membantu kalian menculik ketua kami. Mendengar ini Xiao Bue yang baru keluar berseru. Apa ini saling tuduh dan membawa-bawa aku? Semua orang menengok dan ketika melihat Xiao Bue, seperti mendengar komando saja mereka kedua pihak telah menyerbu dan menyerang Xiao Bue. Darah perkasa ini terkejut dan heran akan tetapi juga marah. Tubuhnya berkelebat ke depan, menyambar-nyambar laksana burung walet menyambar sekumpulan laron sehingga terdengarlah orang-orang mengadu disusul robohnya belasan orang berturut-turut. Untung bagi mereka bahwa Xiao Bue masih menaruh kasihan, menganggap mereka itu orang-orang keras kepala yang bodoh dan dimabok dendam, maka dia masih menahan tenaganya dan hanya merobohkan mereka tanpa membunuh. Tahan. Apakah kalian telah gila mengeroyokku Li Hiap? Berhenti semua. Xiao Bue melompat ke dekat pintu, berdiri di sebelah luga yang telah duduk di depan pintu, menggerak-gerakkan tangan kanannya dengan marah. Semua orang kedua kaum cacat itu memandang luga dan seorang kakek lengan buntung berkata, Lu Supek, Suhu Tebian Le telah diculik orang. Siapa lagi yang mampu menculik Suhu kalau bukan nona ini? Juga ketua kami diculik oleh nona ini, berkata seorang tokoh kaki buntung. Luga menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalian sudah gila semua, gila oleh dendam permusuhan sehingga melontarkan fitnah dan tuduhan secara membabi buta. Apakah kalian melihat sendiri Li Hiap menculik kedua orang ketua kalian? Kemarin pagi ketua kami menyatakan hendak mengadakan pertandingan tibu secara diam-diam di dekat rawa melawan ketua lengan buntung, demikian kakek yang berkaki buntung bercerita. Kami dilarang turun karena tibu itu merupakan tibu perorangan di antara kedua ketua, dan dilakukan diam-diam agar jangan diketahui oleh nona ini yang melarang tibu. Akan tetapi sampai sehari ketua kami tidak pulang, maka terpaksa kami menyusul ke rawa. Pada waktu senja itu, ketika kami tiba di dekat rawa, kami bertemu rombongan lengan buntung yang juga mencari ketua mereka. Akan tetapi kedua pihak kami hanya mendapatkan lengan baju yang buntung dari ketua lengan buntung dan tongkat ketua kami. Karena tidak kelihatan mayat di situ, berarti ketua kami diculik dan siapa lagi yang sanggup menculiknya kalau bukan nona ini. Tiba-tiba Xiao Bue melangkah maju dan orang-orang kedua kaum itu otomatis melangkah mundur. Mereka jerih terhadap Xiao Bue yang luar biasa lihainya. Permusuhan di antara kalian telah menimbulkan banyak malapetaka. Lihat Lulo Qianwei ini, karena dialah satu-satunya orang yang sadar dan waras di antara kedua kaum, dia berusaha mendamaikan dan apa yang kalian perbuat terhadapnya? Membuntungi kedua kakinya. Padahal dialah yang paling tepat memimpin kalian dari dua kaum ke arah jalan yang benar penuh damai. Sekarang, ketua kalian lenyap diculik orang, dan kalian datang pula menuduh Lulo Qianwei dan aku. Kalau tidak ingat betapa besar rasa sayang Lo Qianwei ini kepada kedua kaum yang gila, agaknya aku akan senang untuk membunuh kalian semua seperti membasmi lalat-lalat busuk yang hanya mengotori dunia.
Sekarang agaknya Tian sendiri yang menghukum kalian sehingga ketua kalian lenyap diculik orang. Apakah kalian belum juga sadar? Kalau aku berjanji untuk membantu kalian mencari ketua kalian, apakah kalian suka bersumpah untuk menghapus permusuhan dan bekerja sama membantu aku mencari mereka? Orang-orang kedua rombongan saling pandang. Yang fanatik di mabok dendam masih ragu-ragu. Ingat, orang yang dapat menculik ketua-ketua kalian tentu berkepandaian tinggi. Aku akan berusaha mencarinya dan melawannya untuk menolong ketua kalian, akan tetapi bersumpahlah lebih dulu bahwa semenjak saat ini, semua dendam di antara kalian telah habis dan kalian tidak akan saling bermusuhan lagi. Bagaimana? Sanggupkah? Hening sejenak dan terdengar mereka semua berbisik-bisik. Kemudian, kakek kaki buntung memelopori teman-temannya. Kami pihak kaum kaki buntung bersumpah, dan sanggup asal ketua kami diselamatkan. Xiao Buye tersenyum. Memang pihak kaki buntung belum segila pihak lengan buntung. Maka ia bertanya. Bagaimana dengan kaum lengan buntung? Kalau tidak mau aku hanya akan mencari dan menyelamatkan Liong Qibo ketua kaki buntung saja. Kami sanggup dan bersumpah untuk menghabiskan permusuhan asal ketua kami diselamatkan. Akhirnya nenek lengan buntung berseru. Xiao Buye masih belum puas. Dia maklum betapa hebat dendam dan permusuhan di antara mereka dan siapa tahu kalau nanti ketua mereka telah berada di tengah mereka, permusuhan akan dilanjutkan. Bagaimana kalau kelak ternyata bahwa kedua ketua kalian masih tidak mau berdamai dan melanjutkan permusuhan? Hening pula sejenak dan tiba-tiba terdengarlah kakek Luga yang sejak tadi mendengarkan penuh perhatian berkata. Mengapa kalian ragu-ragu? Begitu bodohkah kalian menaati kehendak ketua kalian yang sudah gila? Kalau ternyata mereka masih nekat saling bermusuhan dan tidak menaati janji dengan Huli Hiap, kita hancurkan saja mereka yang menjadi sarang dan bibit permusuhan. Akur. Kini semua anggota kedua kaum itu berteriak. Wajah Xiao Buye berseri. Kalau begitu, marilah. Bawa aku ke tempat mereka berdua lenyap meninggalkan lengan baju dan tongkat. Berangkatlah mereka menuju ke rawa di mana dahulu Xiao Buye hampir celaka dikeroyok burung-burung liar. Ketika mereka tiba di tepi rawa di mana mereka menemukan tongkat Liong Qibok dan lengan baju Te Bian Lei, Xiao Buye memandang ke sekitarnya dan dia mengerutkan kening. Rawa itu amat luas dan tidak tampak tempat yang kiranya dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal orang yang menculik kedua orang ketua itu. Dia merasa heran dan menduga-duga. Kalau benar dua orang itu diculik, tentu tidak disembunyikan di rawa ini, melainkan dibawa ke lain tempat. Tempat terbuka. Luas seperti rawa ini, mana mungkin dipakai menawan orang? Dia memandang lagi ke sekeliling dan diam-diam bergidik. Tempat ini merupakan tempat sarang maut dan teringatlah penuh kengerian akan dua orang temannya yang juga melarikan diri cerai-berai ketika dikeroyok burung, yaitu Chia Chen Tok si bekas, mayat hidup, dan pemuda Kobeisan yang gagah, Hui Eng Liam Hok Sun. Tentu mereka itu telah tewas dimakan burung atau tenggelam di dalam rawa atau dikeroyok ular. Xiao Buye bergidik. Li Hiap, kemana sekarang kita mencari mereka? Tiba-tiba nenek lengan buntung bertanya dan semua orang kini memandang kepada Xiao Buye. Xiao Buye menjadi bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tiba-tiba kakek Luga yang juga ikut bersama mereka yang sejak tadi mengerutkan alisnya dan memandangi daerah rawa yang luas, berkata. Ah, aku tahu. Tidak salah lagi. Semua orang kini memandang kakek itu dan Xiao Buye bertanya. Di mana mereka menurut pendapatmu, Lo Chiam Wei? Semua orang diam mendengarkan jawaban kakek itu. Kedua orang sute itu kalau diculik orang tentu disembunyikan di suatu tempat. Rawa ini tak mungkin dipergunakan untuk maksud itu dan satu-satunya tempat yang paling tepat tentulah di kuil tua. Orang-orang kedua kaum cacat itu saling pandang dan agaknya mereka tidak percaya. Bahkan mulai kelihatan murung dan kecewa karena sesungguhnya mereka tidak suka datang ke tempat itu, kecuali jika diadakan pibu. Namun, melihat Xiao Buye dan kakek Luga pergi menuju ke kuil tua, mereka mengikuti dari belakang. Lihat itu. Xiao Buye berseru ketika kuil itu sudah tampak, menuding ke arah benda-benda beterbangan di atas kuil. Kelawar-kelawar siang. Anggota kedua rombongan berteriak kaget dan seketika menghentikan langkah. Akan tetapi Xiao Buye dan kakek Luga sudah cepat bergerak ke arah kuil. Kedua rombongan maju pula mengikuti, akan tetapi dengan wajah takut-takut. Xiao Buye lebih dulu tiba di kuil dan cepat memasuki kuil itu terus ke ruangan belakang yang menembus ke halaman belakang yang penuh rumput.
Dan tampaklah pemandangan yang mengejutkan hatinya. Dua orang kakek itu, Liong Kibok dan Te Bian Lei, rebah telentang di atas rumput, agaknya terluka dan tertotok, terbelalak memandang ke arah ratusan kelelawar yang berterbangan di atas dan mengeluarkan suara seperti sekumpulan anjing dan kera berkelahi, siap untuk menerjang kedua orang kakek yang tidak berdaya itu. Melihat ini, kakek Luga yang dengan terengah-engah sudah datang pula, cepat mengeluarkan suara melengking dari kerongkongannya. Mendengar ini, Xiao Bue teringat dan melihat kakek itu dengan susah payah mengerahkan tenaga hikang. Ia lalu mengeluarkan lengking yang amat tinggi dan mengandung getaran hebat. Mendengar itu kelelawar-kelelawar menjadi panik dan cepat melarikan diri dengan terbang membumbung tinggi sambil cecowetan. Makin lama kelelawar-kelelawar itu makin bingung, bahkan ada yang meluncur jatuh karena tidak kuat diserang suara melengking yang begitu dahsyatnya. Tiba-tiba di luar kuil terdengar suara tertawa-tawa disusul suara teriakan-teriakan kesakitan dan suara gedebak-gedebuk orang berkelahi. Lo Ciampue harap menjaga agar binatang-binatang jahat itu tidak turun lagi, akan tetapi tidak perlu memaksa diri. Aku akan melihat keluar. Tubuh darah perkasa itu sudah berkelebat keluar kuil dan apa yang dilihatnya membuat ia terbelalak keheranan. Puluhan orang-orang anggota kaki buntung dan lengan buntung itu sedang diamuk oleh dua orang yang tertawa-tawa dan gerakannya aneh serta lihai bukan main. Sudah belasan orang anggota kedua kaum itu roboh tewas, banyak pula yang terluka dan kedua orang itu mengamuk sambil tertawa bergelak. Hahaha. Aku adalah Raja Rawa. Lebih banyak lagi korban untuk dipersembahkan dewa-dewa kelelawar, teriak seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan hanya bercawat saja, tubuhnya penuh lumpur. Hahaha. Benar, lebih baik menemani dua orang kakek. Hahaha, aku adalah Pangeran Rawa-Rawa. Xiao Bue menahan napas melihat orang kedua itu, yang pakaiannya robek-robek tidak karuan hampir telanjang dan seperti orang pertama rambutnya riap-riapan tubuhnya penuh lumpur dan mata mereka itu merah dan liar berputaran. Akan tetapi ilmu kepandaian mereka luar biasa sekali. Mereka bersilat seperti orang ngawur saja akan tetapi setiap tangan mereka bertemu dengan anggota-anggota kedua kaum yang mengeroyok, tentu lawan roboh dan tewas. Chia Chen Tok, Liam Hok Sun. Xiao Bue berteriak dan meloncat ke tengah pertempuran. Semua orang mundur, jangan melawan mereka. Mendengar seruan ini dan karena memang takut dan gentar menghadapi kehebatan dua orang gila itu, anak buah kedua kaum cacat itu cepat mengundurkan diri sehingga kini hanya Xiao Bue saja yang berhadapan dengan dua orang gila. Ia menoleh dan berkata kepada orang-orang itu. Ketua kalian selamat, di halaman belakang. Mendengar ini, semua orang lari memasuki kuil. Chia Chen Tok, Liam Hok Sun, apa yang kalian lakukan ini? Xiao Bue memberanikan diri menegur dengan hati gentar dan ngeri karena dia dapat menduga bahwa kedua orang ini sudah tidak waras lagi dan tidak normal. Hahaha. Kedua orang itu tertawa-tawa dan menudingkan telunjuk mereka ke muka Xiao Bue. Chia Chen Tok, Liam Hok Sun. Apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Aku Hu Xiao Bue. Hahaha. Korban lunak untuk para dewa kelelawar. Tiba-tiba Chia Chen Tok yang tertawa-tawa itu menyerang hebat sehingga Xiao Bue cepat mengelak. Dari tangan si bekas mayat hidup itu tercium bau amis. Tangan beracun. Bahkan tubuh mereka semua beracun. Xiao Bue dapat menduga bahwa agaknya kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri dari pengeroyokan burung, akan tetapi agaknya menjadi korban gigitan kelelawar-kelelawar itu sehingga menjadi gila dan selain gila, tubuh mereka menjadi beracun. Dia tidak dapat membujuk lagi karena kini dua orang gila itu telah mengeroyoknya dengan gerakan-gerakan aneh dan dahsyat sekali. Pada saat Xiao Bue mengelak dan mengandalkan ginkangnya agar jangan sampai kulit tubuhnya tersentuh tangan-tangan beracun itu, para anggota kedua kaum telah memapah keluar ketua mereka, mengganti pakaian mereka dan kini mereka semua berdiri di luar kuil menonton pertandingan yang dahsyat mengerikan itu. Mereka tidak membantu karena ketua mereka berkata, dua orang itu korban kelelawar, tubuh mereka beracun dan sekali sentuh saja akan cukup menularkan kegilaan mereka. Xiao Bue harus menggunakan seluruh kepandaiannya menghadapi pengeroyokan yang amat hebat itu. Yang menyulitkannya adalah bahwa dia tidak tega menurunkan pukulan maut karena maklum bahwa dua orang itu menyerangnya dalam keadaan tidak sadar. Betapa mungkin dia tega untuk membunuh mereka? Inilah yang menyulitkan, karena kedua orang itu menyerangnya dengan nafsu membunuh. Setelah menjadi korban gigitan kelelawar dan menjadi gila,
tidak hanya tubuh mereka beracun, juga gerakan mereka menjadi aneh dan mereka menjadi berlipat kali lebih lihai daripada sebelum gila. Bukan main ramai dan serunya pertandingan itu. Biarpun Xiao Bue memiliki gerakan yang ringan dan cepat sekali, akan tetapi sambaran tangan kedua orang gila itu telah membuat beberapa bagian pakaiannya robek-robek, bahkan pundak kirinya telah terserempet cakaran tangan Hoksun sehingga mengeluarkan darah. Rasa gatal dan panas pada pundaknya membuat Xiao Bue maklum bahwa dia telah terkena racun. Terpaksa dia harus mengerahkan sinkangnya dan dengan hawa murni itu dia mendesak hawa beracun di pundaknya sehingga tidak menjalar lebih luas. Ketika ia agak lengah karena melirik ke arah pundak kirinya, tiba-tiba gerakan aneh dari Chia Chen Tok dengan tendangan yang merupakan jurus gerakan kaki kilat mengenai paha kanannya. Des! Tubuh Xiao Bue terlempar dan jatuh bergulingan di atas tanah. Dua orang gila itu terkekeh-kekeh dan keduanya menubruk tubuh Xiao Bue dengan gerakan seperti dua ekor harimau memperebutkan seekor kelinci. Xiao Bue merasa pahanya panas sekali, cepat ia menggunakan sinkang melindungi darahnya dan melihat tubrukan dua orang itu, ia mulai menjadi gemas, gila atau tidak, mereka itu adalah dua orang lawan yang berbahaya dan kalau tidak dia robohkan, tentu akhirnya dia sendiri yang celaka. Karena itu, melihat mereka menubruk maju Xiao Bue mengerahkan sinkangnya dan menyambut tubuh mereka dengan tendangan kedua kakinya. Bu! Bu! Dua orang gila itu berteriak seperti binatang buas, tubuh mereka terlempar ke belakang dan mereka bergulingan menekan perut yang rasanya seperti diremas-remas. Mereka kini meringis dan Xiao Bue sudah melompat bangun, kepalanya pening akibat bau racun dan tubuhnya agak terhuyung. Akan tetapi hatinya merasa kasihan sekali melihat dua bekas lawan yang gila itu meraung-raung kesakitan. Namun, kedua orang itu kini sudah bangkit lagi dan dengan gerakan buas telah menyerangnya. Xiao Bue terkejut. Kalau dilanjutkan, tentu dia akan celaka. Dia harus membagi sinkang untuk melindungi tubuhnya dari kedua lukanya. Luka di kulit pundak dan kulit pahanya. Tendangan Chen Tok tadi merobek celananya di paha sehingga kulit pahanya terkoyak dan keracunan pula bertemu dengan kaki Chen Tok. Kini melihat kedua orang gila itu sudah menyerbu lagi, ia menguatkan hatinya, menggunakan Swat Im Sin Jiu mendorong ke depan. Tubuh kedua orang gila itu seperti disambar petir. Mereka terjengkang, muka mereka menjadi biru, tubuh mereka menggigil dan mereka bergulingan sampai jauh kemudian berhasil merangkak bangun dan melarikan diri sambil berteriak-teriak. Xiao Bue terhuyung-huyung. Seorang nenek kaki buntung dan seorang anggota lengan buntung cepat menolongnya, memegang kedua lengannya menuntunnya memasuki kuil tua. Lepaskan aku. Xiao Bue berkata, kemudian dia duduk bersila di ruangan kuil, memejamkan matanya dan tidak bergerak-gerak. Para anggota kedua kaum itu mengerti bahwa Xiao Bue sedang bersamadi menghimpun tenaga dan hawa murni untuk mengobati luka-lukanya dan mengusir racun, maka Liok Kibok dan Te Bian Lei memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk meninggalkan Xiao Bue. Mereka pergi ke ruangan depan di mana mereka bercakap-cakap dari hati ke hati, merasa bersatu dan lenyaplah. Rasa permusuhan di antara mereka setelah kedua pihak merasa yakin bahwa nona pendekar yang sakti itu sampai hampir mengorbankan nyawa karena permusuhan mereka dan dami untuk mendamaikan mereka. Mereka tidak mau meninggalkan Xiao Bue dan beberapa kali kedua orang ketua itu menjenguk dan pergi lagi ketika melihat Xiao Bue masih tetap bersamadi. Malam tiba dan para anggota kedua kaum itu menyalakan lampu dan membersihkan ruangan kuil tua yang dahulu menjadi tempat tinggal nenek moyang mereka yang saling bermusuhan. Kini tampaklah suasana yang mengharukan di mana seorang kaki buntung dan seorang lengan buntung bekerja sama membersihkan lantai dan menyapu halaman kuil. Bahkan kedua orang ketua mereka, dalam suasana yang ramah tamah, saling membicarakan kedua ilmu mereka, membuka rahasia gerak kilat masing-masing. Setelah malam tiba dan lampu penerangan dipasang, Xiao Bue membuka matanya. Racun dari luka di pundak dan pahanya telah dapat ia usir bersih, akan tetapi tubuhnya menjadi lemah karena ia terlampau banyak mengerahkan tenaga untuk usaha pengusiran racun-racun berbahaya itu dan ketika ia bangkit, ia mengeluh dan terhuyung. Kemudian dengan terpincang-pincang ia dipapah dua orang anggota kaki buntung dan lengan buntung. Mana kedua ketua kalian? Tanyanya ketika ia dipapah keluar. Kedua orang kakek itu sudah menyambutnya dengan wajah berseri dan ketika melihat Xiao Bue, mereka berdua lalu menjatuhkan diri berlutut di depan darah perkasa itu. Terima kasih kami haturkan kepada Lihiap yang sudah menolong kami,
kata Te Bianlei yang berlutut dan mengangkat sebelah tangannya ke depan dada sebagai tanda penghormatan. Terima kasih sekali, terutama karena Li Hiap telah berhasil mendamaikan kami. Kami telah bersumpah untuk mengubur semua dendam permusuhan dan mulai saat ini, kedua kaum kami bersatu sebagai saudara-saudara seperguruan, kata Liong Qibok. Bukan main girangnya hati Xiao Bue. Tidak sia-sialah usahanya sekali ini, biarpun ditebusnya dengan bahaya maut yang mengancam nyawanya. Ia girang karena mengingat betapa akan bahagianya rasa hati kakek Luga. Ia menoleh ke kanan kiri dan bertanya. Mana dia? Dua orang ketua itu saling pandang. Siapakah yang Li Hiap cari? Tanya Liong Qibok. Betapa kalian telah melupakan orang yang paling berjasa dalam usaha mendamaikan kalian. Mana Lo Qianwei Luga? Barulah semua orang teringat akan tetapi ketika dicari kakek itu tidak tampak. Lekas, jemput dia di pondoknya. Xiao Bue yang masih lemah dan kakinya pincang itu menyuruh mereka karena dia sendiri masih terlalu lemah. Dua orang kakek itu cepat pergi sendiri dan tak lama kemudian mereka datang dengan wajah berduka sambil memanggul tubuh yang hanya berlengan satu dan yang sudah tak bernyawa itu. Hati yang duka dari Xiao Bue berubah terharu dan juga lega ketika ia melihat wajah jenazah kakek Luga. Wajah itu berseri, mulutnya tersenyum dan matanya terpejam. Agaknya saking girangnya menyaksikan kedua kaum itu berdamai kakek ini pulang dengan hati girang dan rasa girang yang berlebihan menyerang jantungnya dan membuatnya mati dalam keadaan penuh bahagia. Jenazah kakek Lu dikubur di halaman kuil itu dan diberi batu nisan yang megah. Xiao Bue berkata dalam pesannya ketika ia hendak pergi setelah lukanya sembuh. Kuharap saja kalian akan dapat mempertahankan perdamaian ini dan tidak lagi memupuk permusuhan dan membuntungi kaki dan lengan orang, dan anggaplah kuburan Lulo Qianpue sebagai lambang perdamaian abadi. Xiao Bue diantar oleh semua anak buah kedua kaum yang kini telah bersatu itu, diberi pakaian, kuda dan bekal secukupnya. Kedua ketua itu berlinang air mata ketika Xiao Bue melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal, meninggalkan tempat yang takkan dapat ia lupakan itu karena di situ dia telah mengalami hal-hal yang hebat. Setelah meninggalkan tempat itu, Xiao Bue melakukan perjalanan ke selatan mencari ibunya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa hancur hatinya ketika mendengar berita dari seorang perwira Sung bekas sahabat ayahnya bahwa ibunya yang dahulu melarikan diri mengungsi itu, telah meninggal dunia karena sakit sesudah mendengar bahwa suaminya gugur. Xiao Bue sempat mengunjungi kuburan ibunya, bahkan dia berkabung dan menangisi kuburan ibunya di dusun sunyi sampai beberapa hari. Kemudian karena mendengar keterangan bahwa musuh besarnya, Suma Qiat kini sedang memimpin barisan besar ke utara untuk melawan para pemberontak dan pasukan-pasukan Manchu di perbatasan utara, dia lalu melanjutkan perjalanannya menyusul ke utara. Kebenciannya terhadap musuh besar itu meningkat karena dia menganggap bahwa kematian ibunya pun disebabkan oleh Suma Qiat. Darah yang hatinya merana dan setiap saat teringat dengan hati penuh rindu kepada suhengnya, Kam Han Ki, kini melakukan perjalanan dengan hati mengandung dendam besar, membuatnya menjadi pendiam dan kurang gembira. Kota-kota dan dusun-dusun daerah utara amat sunyi karena sebagian besar penduduknya lari mengungsi menjauhi pertempuran. Namun, banyak juga yang tidak pergi mengungsi karena selain tidak tahu harus pergi kemana, juga mereka merasa sayang untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka. Ada pula yang menyuruh keluarganya saja pergi mengungsi. Karena banyak warung, toko dan restoran tutup, maka bagi mereka yang berani membuka restoran dan toko merupakan usaha yang amat baik dan menguntungkan. Warung-warung nasi selalu ramai, akan tetapi tidak terpelihara baik-baik karena tempat itu sewaktu-waktu kalau terjadi perang harus ditinggalkan. Meja-meja dan bangkunya butut, tembok-tembok rumahnya tidak dikapur dan makanan yang disediakan pun amat sederhana, walaupun harganya sama sekali tidak sederhana, melainkan harga pukulan. Bagi restoran-restoran di dusun-dusun, yang menjadi langganan mereka adalah tentara-tentara yang kebetulan pasukannya singgah di situ dan yang membuat perkemahan dekat dusun itu. Para prajurit yang makan-makan di restoran tidak berani berbuat sewenang-wenang, dan selalu membayar karena pemilik-pemilik restoran itu dengan cerdiknya selalu menghubungi komandan mereka dan mengirim hidangan-hidangan yang lezat. Selama ini, juga dengan adanya rumah-rumah makan itu mereka mendapat kesempatan untuk sekedar menghibur diri. Kalau mereka tidak bayar dan semua restoran tutup, tentu mereka akan kehilangan. Pada suatu pagi, Panglima Maya dan 11 orang pembantunya memasuki sebuah restoran yang cukup besar di kota dekat tempat pasukannya berhenti.
Pelayan segera menyambutnya dan Maya beserta para perwiranya dipersilakan duduk di loteng dan segera mereka itu dilayani penuh hormat. Para pengawal cukup duduk di ruangan bawah saja dan mereka menghadapi meja sambil bersenda gurau, karena para pemimpin mereka berada di loteng, maka mereka mendapat kesempatan untuk bersenang-senang dan bersenda gurau saling menggoda. Tiba-tiba 8 orang prajurit pengawal pasukan maut yang sedang bercakap-cakap itu menghentikan senda gurau mereka dan semua mata memandang ke arah pintu restoran, mulut mereka tersenyum-senyum. Siapa orangnya yang tidak akan terpesona menyaksikan seorang darah jelita memasuki restoran itu dengan langkah tegap dan lenggangnya menggiurkan itu? Darah itu masih muda, di punggungnya tampak sebatang pedang, bajunya kuning dengan leher baju biru seperti celananya. Melihat pakaian yang agak kotor oleh debu dapat diduga bahwa dia baru datang dari perjalanan jauh. Wajah darah ini cantik sekali, terutama sekali matanya yang bergerak-gerak dan berbentuk indah, kerlingnya tajam dan menyentuh berahi. Ketika seorang pelayan menghampirinya, darah itu mengulur sebelah tangannya yang putih halus, menyentuh lengan si pelayan sambil berkata, "Cepat sediakan nasi lauk pauk seadanya dan minuman teh panas." Para prajurit tertawa-tawa gembira menyaksikan sikap darah itu yang demikian berani dan ramah, berani memegang lengan seorang pelayan laki-laki tanpa sungkan-sungkan lagi. "Wah, sayang bukan lenganku." Terdengar seorang prajurit berkata sambil mengelus-elus tangannya sendiri dan menciumnya, ditertawai oleh teman-temannya. Darah itu tidak peduli, melainkan menghampiri sebuah meja kosong dan duduk dengan anteng. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.